Ditunggu nampaknya. Ini dia bang, dia pakai helm bang, Hondanya nggak nampak ya. CCTV merekam aksi perampokan di toko emas di Jalan Merdeka, Tapak Tuan, Aceh Selatan. Seorang pria tiba-tiba masuk ke dalam toko sambil membawa senjata laras panjang. Pelaku sempat menyerahkan sebuah tas kepada penjaga toko. Dia langsung gitu, ha. Pelaku yang tak sadar tiba-tiba memecahkan etalase kaca menggunakan senjata yang dibawanya. Dalam rekaman, pelaku juga terlihat melepaskan tembakan ke arah etalase sebelum mengambil sejumlah perhiasan emas dan melarikan diri. Usai kejadian, tim Inafis Polda Aceh melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti. Itu berapa orang pelakunya? Tinggal dia satu. Satu ya, bawa senjata ya? Ya, Oke. Informasi udah ketangkap bang ya? Udah ketangkap lagi di Polres sekarang ya? Terkait insiden ini, Polda Aceh menyatakan pelaku telah ditangkap dan senjata yang digunakan telah disita. Terduga merupakan anggota Polri dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya yang diduga berkaitan dengan tekanan ekonomi. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Idar Ivan, iNews melaporkan. Ini pakai cadar lagi. Baru ini berapa kali bikin begini ini penipuan, emas palsu itu barang bukti. Pasangan suami istri tertangkap warga usai menipu dengan menjual emas imitasi seharga emas asli di pasar tradisional Minasa Maupa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pak Sutri ini menjual emas palsu seharga Rp1.200.000 kepada pedagang, padahal emas imitasi tersebut dibeli secara online seharga Rp66.000. Untuk membuat pedagang lebih percaya, kedua pelaku juga membawa nota pembelian emas palsu. 1,5 gram. 1 gram. Harganya berapa dia jual? Dia maunya 12,50, 1.250.000. Berhubung barangnya masih bagus, masih oke, saya tawar 12 karena kan dia akhirnya setuju. Akhirnya setuju, dia saya bayar. Kita enggak tahu itu emas palsu ya. Dan anda periksa sebelumnya? Enggak, memang sudah ada suratnya. Polisi menyita gelang, anting, serta cincin imitasi dengan 6 lembar nota pembelian palsu yang diduga sengaja dibuat pelaku. Penipuan dengan cara terlebih dahulu memesan barang berupa emas imitasi melalui Shopee berupa 6 gelang dan 2 anting-anting. Pada saat di TKP, dia setelah membeli barang tersebut kemudian dipasarkan di beberapa orang, ternyata barang itu adalah imitasi dengan harga emas yang seperti penjualan emas yang asli. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri itu dijerat pasal 492 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Memangnya ini dia, ini yang hilang HP-nya? Iya, yang dia jalan dari belakang itu kak, anakku. Yang di depan itu yang si adiknya, kembar adiknya. Nah itu tuh dia tuh kak, itu tuh. Seorang wanita terekam kamera CCTV saat mencopet di salah satu pusat perbelanjaan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah berkeliling, pelaku akhirnya berhasil menggasak ponsel di tas seorang anak yang ditinggal pergi oleh orang tuanya. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap pelaku di Kecamatan Manggala. Polisi juga menyita barang bukti ponsel milik korban yang sedang digunakan pelaku. Kami dapatkan barang bukti yang sementara dikuasai. Oke. Motifnya benar dari hasil interogasi siapa ini? Motifnya karena faktor ekonomi. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Panakukang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone melaporkan. Ex-Jampitsus Febri Adriansah dan Don Rito telah resmi ditetapkan sebagai tersangka mega korupsi dan pencucian uang. Setelah jadi tersangka, advokat Don Rito langsung dibunuh di Jeruji Besi.
Namun tidak dengan karibnya Febri Adriansyah. Walaupun penyidik Kejagung telah memeriksa 11 jam dengan 18 pertanyaan, ex-Jampitsus itu masih bisa melenggang bebas. Kuasa hukum Febri berdalih keputusan penyidik tidak menahan kliennya sudah tepat. Alasannya, Febri sudah bersikap sangat kooperatif. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu, tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri. Itu artinya kooperatif. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar tampaknya tidak sependapat. Menurut Fikar, sebagai mantan Jampitsus, Febri justru harus ditahan karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Nah, menurut saya dengan kedudukannya seperti sekarang ini, ya, atau mantan Jampitsus, potensi itu ada gitu. Dia setiap hari bergaulnya dengan perkara. Jadi cara apa yang dia gunakan itu pasti dia udah ngerti gitu. Dan, karena itu menurut saya kekhawatiran dua ini sebenarnya menjadi pertimbangan utama untuk melakukan penahanan. Protes juga disampaikan Handika Hanggowongso. Pengacara Don Rito itu menolak kliennya ditahan dengan alasan tidak ada kaitan dengan kasus yang tengah diselidiki. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan. Walaupun diduga bekerja sama mengkorupsi uang negara, namun perlakuan hukum yang diterima Don Rito dan Febri Adriansyah nampaknya berbeda. Padahal sebelumnya, Kejagung sudah berjanji akan menangani kasus yang menyerat Don dan Febri secara adil dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pengendara motor yang memboncengi dua anaknya tertemper kereta api di palang pintu Kokrosono, Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi akibat sepeda motor yang ditumpangi Rujito bersama dua anaknya tertemper bagian belakang kereta api barang usai menerobos palang pintu rel kereta api. Akibat benturan keras, pengendara dan dua penumpang terpental ke pembatas jalan. Salah satu korban, siswa SD Zafran 12 tahun, meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Sementara Rujito dan satu anaknya mengalami luka dan menjalani perawatan medis. Sepeda motor yang digunakan mengalami kerusakan berat pada bagian belakang. Bapak sama dua anaknya boncengan mengantar sekolah, mungkin terobos sudah ditinggal sama orang. Masih terobos nekat jadi kena itu. Berdasarkan keterangan masinis, sebelum kejadian tersebut, masinis sudah membunyikan klakson peringatan berulang supaya pengendara jalan raya minggir dari jalur kereta api. PT KAI Daup 4 Semarang turut prihatin dan juga menyayangkan atas kejadian tersebut. Kasus kecelakaan ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang untuk penyelidikan lebih lanjut.